satu kegiatan yang kalau Islam Pak Beni Romo Beni ini kan suka menggunakan istilah-istilah yang mungkin. Jadi proyek demokratisasi yang beliau lakukan itu satu proyek demokratisasi yang sangat besar gitu kan, dengan satu isu akademik, isu soal literasi. Oke. Kiri kanan. Dan kita semua tahu bahwa salah satu problem kita sebenarnya dalam konteks pemilu adalah soal data, gitu kan? Soal data tadi sudah banyak disinggung. Dan kemudian selain soal data, salah satu problem kita adalah soal literasi. Soal literasi data, selain data dan informasi, soal literasi data. Nah, soal literasi data ini sebetulnya ini bukan hanya menjadi persoalan di kalangan katakanlah penyelenggara pemilu ya, kalangan akademisi dan sebagainya, tetapi juga saya kira ini menjadi problem yang besar gitu kan, terutama di tingkat pemilih gitu kan. Nah, kita tahu bahwa selama ini sebetulnya pemilih kita ini jarang dilakukan literasi dengan baik gitu kan. Yang terjadi kan pemilih kita adalah lebih banyak diposisikan sebagai sebuah objek yang dibutuhkan pada saat pemilu, termasuk saya kira juga para mahasiswa. Kemudian yang lain saya agak reflektif aja bahwa isu-isu tadi itu ya, soal literasi data, soal pemilih dan berbagai persoalan itu, lebih dari itu diangkat juga. Makanya saya bilang tadi ini sebagai satu proyek besar, itu diangkat menjadi satu agenda riset. Jadi setahu saya jarang gitu kan dilakukan, bukan kita mau memuji Bawaslu RI sekarang, KPU aja yang juga dananya besar, itu tidak menjadikan problem-problem pemilu gitu, terkait dengan data, literasi data, soal daftar pemilih, soal netralitas ASN dan sebagainya, itu diangkat menjadi satu riset yang kemudian dikolaborasikan dengan alat perguruan tinggi gitu kan. Ya, ini kan satu proyek yang sangat besar, dan di atas itu semua Pak Puadi mengangkat ini bukan hanya sebagai satu katakanlah kegiatan ya, program gitu kan, program cukup unggulan di luar Bawaslu, tapi beliau sendiri itu juga sudah membuktikan dirinya melakukan riset gitu kan. Sebagai seorang akademisi, beliau melakukan riset tentang isu-isu pemilih, soal isu-isu netralitas kampanye, soal narapidana dan sebagainya. Bahkan itu menjadi satu puncak akademis sehingga beliau itu meraih gelar doktor dan akhirnya itu dibukukan gitu kan. Nah, saya juga lihat beberapa teman yang lain ya, kayak Ketua Bawaslu RI itu juga kan membuat buku, mungkin disertasinya juga bertemakan pemilu. Tapi yang berbeda dengan beliau, buku beliau ini didiskusikan, gitu kan, didiseminasikan sehingga menjadi satu diskursus intelektual, gitu kan. Jadi mengangkat soal kerja-kerja kepemiluan yang selama ini lebih banyak dianggap kerja-kerja teknis, administratif, dan sudah selesai pada waktu pemilu. Beliau nggak berhenti di situ, dan diangkat persoalan-persoalan ini hingga sekarang ini. Bahkan setahu saya di banyak perguruan tinggi dilakukan diskusi-diskusi soal ini gitu kan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, singkat aja. Jadi dengan diangkatnya persoalan ini sebenarnya kalau dalam konteks kolaborasi ya, tapi nanti saya mau kasih tahu ya beberapa agenda ke depan. Jadi saya berharap bahwa proyek demokratisasi dengan literasi data ini tidak berhenti di sini. Gitu. Ini pekerjaan beratnya adalah ke depan ya, baik dalam konteks secara keseluruhan dengan mitra-mitra Bawaslu seperti KPU, pemerintah dan sebagainya, termasuk juga dengan perguruan tinggi. Tapi nanti saya ada beberapa saran terkait dengan perguruan tinggi. Kolaborasi apa yang sebenarnya harus dilakukan. Nah, yang jelas antara lain seperti yang saya tulis di sini, kegiatan semacam ini itu diantaranya itu mengandung mutual benefit, saling menguntungkan.
antara Bawaslu dengan kalangan perguruan tinggi dan kampus. Apa itu misalkan? Pertama, kalau bagi Bawaslu benefitnya adalah ini bisa memperkuat basis data dan bukti. Jadi kalau kolaborasi ini dilakukan, nanti kerja-kerja Bawaslu itu dikontribusi oleh basis data dan buktinya dari kalangan perguruan tinggi, gitu kan? Sehingga akhirnya apa, pengawasan pemilu, pencegahan pelanggaran dan sebagainya itu bukan hanya sekedar berbasis asumsi, gitu kan, tetapi berdasarkan data-data empirik